أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul di pagi ini untuk mengikuti kajian ilmiah yang insya Allah akan diberikan oleh guru kita Ustadz Iswahuddin Al-Bimawi. Ya, apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak semuanya? Masih sehat kan? Masih semangat? Ini hari ketiga Ramadan kita dan alhamdulillah pada kesempatan ini di Ramadan ini, jadi biasanya kita kajiannya Ustadz langsung memberikan isi materi gitu ya. Dan alhamdulillah ini eh, kita perdana ada moderatornya. Tadi katanya biar lebih santai apa segala macam. Tapi ternyata saya nggak santai. Saya tegang ini. Ya, mudah-mudahan ini di Ramadan kali ini di hari ketiga kita bisa eh, menambah pahala kita dengan ikut kajian ini. Karena insya Allah Taala ini adalah taman-taman surga. Jadi di taman-taman surga itu semua malaikat akan mendoakan kita semua. Dan pada kesempatan ini di hadapan kita sudah ada Ustadz Iswahuddin Al-Bimawi. Pada kesempatan ini di Ramadan ini kita eh, biasanya Ustadz memberi kajian tentang tauhid. Di sini juga tidak akan beda jauh ya, masih tetap tauhid, tapi tauhid momentum apa dengan Ramadan eh, dengan momentum tauhid ya. Mungkin saya tak berlama-lama, saya serahkan kepada Ustadz Iswahuddin. Wassalamualaikum warahmatullahi. Baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata, tidak ada ucapan yang lebih indah daripada kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, karena kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang sangat besar. Kita berada di dalam bulan Ramadan saja. Ini sudah terhitung nikmat yang tidak terhingga. Nikmat yang luar biasa. Karena tidak semua orang Allah pertemukan di bulan Ramadan. Ada yang Allah Subhanahu wa taala qaddarullah wafatkan bahkan sehari sebelum Ramadan, atau ada yang hampir mendekati Ramadan Allah wafatkan. Lalu kemudian ada orang yang Allah pertemukan mereka juga dengan bulan Ramadan, tapi mereka juga tidak memaksimalkan dan memanfaatkan waktu Ramadan ini yang harusnya menggapai ampunan Allah, tapi mereka lalaikan.
mereka sia-siakan kesempatan tersebut. Nah, oleh karenanya nikmat kita berada di dalam bulan Ramadan ini plus kita memaksimalkan ibadah di dalamnya, ini adalah karunia dan juga nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan ibadah-ibadah kita di dalam bulan Ramadan. Amin. Kemudian salam beserta salawat tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita, panutan kita, dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan syarat cinta kita kepada Allah haruslah dengan mengikuti petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang tidak suka dengan sunnah Nabi, yang tidak mengikuti contoh Nabi, yang tidak mengikuti teladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hakikatnya dia belum termasuk orang yang cinta kepada Allah. Karena syaratnya untuk cinta kepada Allah itu haruslah mengikuti sunnah Nabi kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul in kuntum tuhibbunallah, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, kalau seandainya kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah memerintahkan untuk memberikan syarat kecintaan kepada Allah itu wajib di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semoga kita semua diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengamalkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di hari kedua ya. Hari kedua kita puasa tapi sudah ketiga Ramadan ya. Insyaallah masih kuat ya Bapak Ibu. Masih sisa berapa hari lagi? Kita 27 hari ya. Ya, jadi ini di antara pembahasan kita pada kesempatan ini adalah Ramadan momentum tauhid ya. Jadi kita akan membahas salah satu tema kita yang mungkin akan berpengaruh kepada ibadah kita, akan berpengaruh juga terhadap kualitas ibadah kita nanti setelah bulan Ramadan. Ya, jadi kita mengangkat tema Ramadan momentum tauhid. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa sih makna tauhid itu? Tauhid itu kata para ulama, ifradullah ta'ala fima yahtassu bihi, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala terhadap hal yang khusus bagi Allah. Jadi kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan hak Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala dan tidak memberikannya kepada yang lain. Ya, atau bisa dikatakan bahwasanya tauhid itu adalah ikhlasun niyyah lillahi ta'ala, yaitu mengikhlaskan niat ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak memberikannya kepada yang lain, tidak diberikan kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan tidak diberikan kepada malaikat sekalipun. Akan tetapi ibadah yang dibangun di atas tauhid itu adalah ibadah yang benar-benar dilandaskan, ibadah tersebut diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan pujian dari fulan, tidak mengharapkan pujian dari tetangga, tidak mengharapkan pujian dari teman, tidak mengharapkan pujian dari orang lain, atau tidak memberikan ibadah-ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak memberikan ibadah kepada kuburan, tidak memberikan ibadah kepada pohon, tidak memberikan ibadah kepada batu, dan lain sebagainya. Maka wajib ibadah itu diserahkan hanya kepada
kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makna daripada tauhid. Ya. Jadi kita benar-benar memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam salah satu ayat yang mungkin sering kita baca, sering kita dengar dalam awalan surat Al-Mulk, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Apa kata Allah? Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Ya, menciptakan kematian dan kehidupan liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang lebih baik amalannya? Dan kata para ulama, apa makna ayyukum ahsanu amala di sini? Siapa di antara kalian yang lebih baik amalannya? Yaitu akhlasu wa aswabu, yang paling ikhlas kepada Allah dan yang paling benar mengikutinya di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau terbangun amalan kita di atas dua pondasi ini, yaitu akhlasuhu, yang paling ikhlas, waswabuhu, dan yang paling mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini diantara sebab kita mendapatkan amalan yang terbaik atau diterimanya amalan kita. Jadi dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan siapa di antara kalian yang lebih banyak amalannya, enggak. Tapi Allah mensyaratkan ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik? Bisa jadi amalan yang kita kerjakan enggak banyak. Kita puasa, kita sholat, kemudian amalan yang kita bangun, sholat, puasa, tidak menambah daripada amalan-amalan yang lainnya. Kita tidak bersedekah misalnya, atau tidak membaca Al-Quran misalnya. Selama dia mengerjakan yang wajib-wajib saja, tidak menambah dari yang lain misalnya, tapi amalan tersebut dibangun di atas dasar keikhlasan, maka itu termasuk di antara ayyukum ahsanu amalan. Termasuk di antara apa? Amalan yang paling baik di sisi Allah. Bisa jadi orang mengerjakan amalan yang banyak. Zikirnya siang malam, sedekahnya siang malam, bacaan Al-Qur'annya siang malam, terus dirutinkan. Tapi semua amalan ibadah itu enggak ikhlas, tapi pengen dipuji semua. Kira-kira dikategorikan sebagai amalan terbaik di sisi Allah? Enggak. Karena syaratnya itu harus dibangun di atas dasar keikhlasan. Ini yang dimaksud dengan tauhid. Bisa jadi orang yang melaksanakan haji, Bapak Ibu. Haji amalannya besar apa kecil? Besar, membutuhkan biaya yang besar, membutuhkan tenaga yang kuat. Satu rombongan haji yang pergi haji, kira-kira semua pahalanya sama apa enggak? Tidak, tergantung keikhlasan yang dia bawa. Ada orang yang pergi haji niatnya apa? Untuk memamerkan diri, untuk dipuji tetangga, untuk dipuji teman. Tapi ada orang yang pergi haji benar-benar ikhlas karena Allah, maka dia termasuk orang yang menjaga ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Maka letak keikhlasan itu dalam hati kita. Ya, ini momentum tauhid. Atau mungkin sholat subuh jadi secara berjamaah. Imamnya satu, kita berdiri di shaf yang pertama, di shaf yang kedua. Kira-kira pahalanya sama apa tidak? Beda. Tergantung daripada kualitas keikhlasan yang dibawa. Ya. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayyukum ahsanu amala? Siapa di antara kalian yang lebih baik amalannya? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan siapa di antara kalian yang lebih banyak amalannya. Karena yang banyak itu tidak menentukan kualitas. Maka ini perlu kita menjaga keikhlasan ibadah kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita berikan kepada yang lain, supaya kita benar-benar menjadi orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa di antara keutamaan tauhid? Ya. Kalau tadi kita sudah menyebutkan hakikat daripada tauhid itu adalah benar-benar memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Apa sih keutamaannya? Yang pertama, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah,
Sebab yang pertama adalah tauhid ini adalah tujuan kita semua diciptakan oleh Allah. Apa yang pertama? Tujuan kita diciptakan oleh Allah di atas muka bumi ini adalah untuk mentauhidkan Allah. Jadi bukan untuk tujuan yang lain. Ya. Maka kalau kita sudah mengenal tujuan utama kita ada di dunia ini, maka seseorang itu akan senantiasa mempergunakan atau memperbagus tauhidnya. Jadi tujuan kita Allah ciptakan di atas dunia ini adalah yang pertama untuk senantiasa kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah menyampaikan, tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada kami. Dan para ulama tafsir menyebutkan makna liya'budun di sini untuk beribadah kepada kami, kata para ulama tafsir, ai liwahidun, untuk mentauhidkan Allah. Hanya untuk memberikan atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua kita, bahkan seluruh manusia yang ada di atas muka bumi ini, sebab kita ada, sebab Allah menciptakan kita di atas muka bumi ini bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk menghabiskan waktu tanpa ada tujuan. Karena ada sebagian orang yang seperti ini. Ya, ketika mereka ditanya, "Kenapa kamu nggak ibadah?" Ya udah, sudah saya begini aja sampai akhir hidup saya. Ya, tinggal nunggu mati dan lain sebagainya. Jadi mereka tidak mengetahui tujuan mereka Allah ciptakan di sini atau di atas muka bumi ini, maka mereka akan senantiasa menunggu hari-harinya tanpa ada ibadah. Ya. Bahkan tak kala sudah tua sekalipun, yang harusnya lebih mendekatkan diri kepada Allah, tapi karena tidak mengetahui tujuan ini, maka mereka akan dilalaikan daripada ibadah-ibadah. Jadi ini yang pertama, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini adalah untuk senantiasa beribadah dengan memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan tauhid adalah dakwah, atau yang pertama kali ya, yang dibawakan oleh para rasul yang didakwahkan kepada umatnya itu bukan menyuruh kepada bacaan Al-Quran, bukan menyuruh kepada bersedekah, tapi perintah pertama setiap rasul yang diutus oleh Allah kepada kaumnya, yang pertama kali didakwahkan adalah tauhid. Mengajak kaumnya memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat ke-36? Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wa yajtanibut taghut. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami telah mengutus para rasul kepada setiap kaum mereka. Jadi ada Nabi Nuh diutus kepada kaumnya, Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad SAW, dan nabi-nabi yang lainnya Allah utus kepada kaumnya masing-masing an ya'budullah, untuk menyeru kaumnya tersebut, memerintahkan kaumnya tersebut untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang lain. Yang pertama kali para nabi itu dakwahkan, mereka berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah, sembahlah Allah. Ya. Dan bahkan Nabi kita Muhammad SAW perjuangannya luar biasa. Ya. Dan kita hari ini bukan lagi masa untuk memperjuangkan atau menyerukan kepada orang-orang kafir, ayo bersolat, solat. Tapi kewajiban kita sekarang ini adalah bagaimana menjaga warisan yang telah diwarisi oleh Rasul SAW. Rumah kita dekat dengan masjid, 5 menit tinggal langkah ke masjid, bisa sholat berjemaah dengan tenang. Nabi Muhammad SAW, Nabi kita yang mulia, sholat di depan masjid, di depan Ka'bah, dilempari kepalanya dengan kotoran unta. Dililiti leher beliau dengan jeroan-jeroan yang sudah membau. Bahkan mereka para kaum muslimin tidak tenang ibadahnya karena saking diganggunya oleh orang-orang kafir Quraisy.
Nah, kita hari ini bisa beribadah dengan tenang. Ya. Maka ini diantara keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, Allah telah mudahkan itu. Ya, jadi ini yang kedua, pokok atau yang pertama kali didakwahkan oleh para rasul kepada kaumnya itu mereka mendakwahkan tauhid. Sehingga kewajiban bagi kita dalam semua ibadah yang kita lakukan adalah mengedepankan tauhid, yaitu ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertauhid di dunia ketika nanti mereka berada di akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan memanggil mereka secara khusus. Kalau selama di dunia mereka tidak pernah melakukan kesyirikan, tidak pernah menyembah kepada selain Allah, tidak pernah menyembah kepada kuburan, tidak pernah menyembah kepada pohon, batu dan lain sebagainya, maka nanti ketika mereka datang di akhirat, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya bani Adam, wahai anak Adam, kata Allah. Ini dalam hadis qudsi. Innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, dosa-dosa yang lainnya, sedangkan kamu mati dalam keadaan tidak melakukan kesyirikan kepadaku, maka aku akan memberikanmu pengampunan sepenuh bumi pula. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memanggil khusus orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan. Mereka melakukan dosa, ya, mereka melakukan dosa-dosa yang biasa. Selama tidak melakukan kesyirikan, ini bahayanya. Orang yang melakukan kesyirikan, dia terhalang dari ampunan Allah. Maka Allah akan memanggil, wahai anak Adam, seandainya kalian meninggal dan membawa dosa sepenuh bumi, dan kalian meninggal tersebut dalam keadaan tidak menyekutukanku, maka aku akan datang dengan ampunan sepenuh bumi pula. Ya. Jadi subhanallah jemaah. Jadi syarat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu adalah tidak menyekutukan Allah. Ya, mungkin seorang hamba wajar melakukan dosa, namanya manusia. Ada kekhilafan, tapi orang yang melakukan kesyirikan, maka dia akan terhalang dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena walaupun sekecil apapun kesyirikan itu, tetap Allah itu enggak menerima Allah Subhanahu wa taala disekutukan. Makanya sangat banyak ayat. Apalagi kalau kita baca surat Al-Ikhlas, itu kata para ulama tafsir, Al-Ikhlas itu sepertiganya Al-Quran. Padahal suratnya pendek, tapi maknanya sepertiga Al-Quran. Karena kenapa? Karena isinya itu adalah perintah untuk mentauhidkan Allah. Ya. Dan mentauhidkan Allah ada sepertiganya dalam Al-Quran tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, jadi perintah dalam ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak kita sembah, tidak beranak dan tidak pernah diperanakan. Ya, maka sungguh aneh kalau ada seorang muslim yang ikut misalnya perayaan Natal. Perayaan Natal itu tujuannya apa? Merayakan hari lahirnya anak Tuhan. Sedangkan dia menghafal surat Al-Ikhlas, bahkan mungkin sejak dia TK sudah hafal surat itu. Ya. Apalagi kalau dia sudah memahaminya dan melakukannya, itu sungguh luar biasa. Ini jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan ampunannya kepada kita selama kita tidak melakukan kesyirikan. Kemudian di antara keutamaan yang berikutnya itu adalah bahwasanya orang-orang yang memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan senantiasa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa akan diselamatkan dari azab yang sangat pedih. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang yang melakukan kesyirikan. Seandainya mereka meninggal di atas kesyirikannya tadi, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Ya. Misalnya dalam keadaan mereka lagi nyembah kubur, meminta kepada kubur, berdoa kepada kuburan, padahal berdoa harusnya kepada Allah. Lalu tiba-tiba mereka diwafatkan dalam keadaan mereka melakukan kesyirikan tersebut. Apa kata Allah? Allah tidak akan mengampuni dosa orang melakukan kesyirikan. Ya. Dan Allah nanti akan katakan, silakan minta kepada apa yang kalian minta tersebut. Kalian berdoa pada kuburan, silakan minta kepada mereka surga, silakan minta kepada mereka ampunan. Dan Allah katakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah enggak mau ngampuni orang-orang yang melakukan kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa selain daripada kesyirikan. Seperti yang tadi kita sebutkan, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Orang yang mencuri, orang yang berbuat zalim kepada orang lain lalu dia minta maaf, Allah akan mengampuninya. Orang yang makan harta riba, orang yang melakukan keburukan dosa-dosa dan dosa-dosa yang lainnya, selama mereka masih muslim, lalu mereka meninggal di atas dosa-dosa yang mereka lakukan, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan ampunan kepada mereka. Tapi khusus orang yang melakukan kesyirikan, Allah enggak ngampunin mereka. Ya, Allah sendiri yang menyampaikan bahwasanya dosa kesyirikan ternyata puncaknya daripada segala dosa. Ya, puncaknya daripada segala dosa. Tapi anggapan masyarakat kita sekarang apa? Ternyata mencuri itu lebih buruk daripada kesyirikan. Buktinya apa? Orang yang mencuri itu dipukul, diseret, apalagi dimasak. Padahal dosa mencuri itu termasuk dosa besar, tapi nanti di akhirat Allah akan ampuni kalau dia beriman. Ya. Mungkin ada orang mencuri karena kebutuhan, tapi ada juga yang mencuri ya karena dia keterlaluan. Ya. Tapi ini semua nanti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika mereka senantiasa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi orang yang melakukan kesyirikan ini luar biasa dampaknya baik di dunia maupun nanti untuk di akhirat. Baik. Ini jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian pertanyaannya, mengapa Ramadan itu disebut dengan bulan tauhid? Ya. Ini momentum kita di bulan Ramadan. Mengapa bulan Ramadan ini sebagai momentum tauhid kita untuk memperbarui ibadah kita, memperbarui niat kita? Jadi alasan yang pertama, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan itu bukan sekedar bulan puasa. Ramadan itu bukan sekedar bulan puasa. Mungkin sebagian orang nahan haus, nahan lapar, bisa semua orang. Seperti yang tadi kita sebutkan, semua orang yang puasa di hari yang sama, di bulan yang sama, di waktu yang sama, apakah sama pahalanya yang akan mereka bawa? Tidak sama. Tergantung tauhidnya masing-masing. Tergantung keikhlasan dia. Tergantung bagaimana dia ikhlas dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berpuasa dia tidak ikhlas, ingin dipuji, atau ada keterpaksaan, atau dia puasa tapi tidak mengerjakan ketaatan yang lainnya. Beda pahalanya. Ya. Jadi bulan puasa itu bukan hanya sekedar kita menahan lapar dan haus. Tapi ada perintah di balik perintah puasa itu ya, untuk kita mendapatkan faidahnya. Apa faidah dalam bulan puasa? Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Apa faidahnya? Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, agar kalian lebih bertakwa kepada Allah. Ini faedah untuk semua kaum muslimin yang melaksanakan puasa, yang berada di bulan Ramadan. Faedahnya itu apa? Agar senantiasa mereka bertakwa. Bagaimana dia lebih mengikhlaskan niatnya kepada Allah, bagaimana dia lebih menjaga ketaatannya kepada Allah, itu semua faedahnya.
Karena di bulan Ramadan, momen ibadah itu, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah luar biasa. Bagaimana kita menjaga sholat tarawih kita, bagaimana kita menjaga bacaan Al-Qur'an kita, bagaimana kita menjaga sedekah kita. Ya. Dan tentunya faidah dari itu semua la'allakum tattaqun. Agar kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebuah ibadah ini berporos pada ini tauhid. Makanya kata Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitab beliau Al-Qawaidul Arba', la yusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Ibadah itu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah enggak dinamakan ibadah, tidak disebut dengan ibadah kecuali bersamaan dengan tauhid. Jadi kalau ibadah yang tidak dibangun di atas tauhid ini bukan ibadah namanya. Tidak dibangun di atas keikhlasan bukan ibadah. Lalu beliau membandingkan kama anna la yusamma shalat illa ma'at taharah. Sebagaimana tidak dinamakan salat tanpa adanya taharah atau bersuci. Jadi kalau kira-kira orang kalau lagi sholat apa? Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, sholat tanpa ada wudhu, kira-kira sholatnya sah apa tidak? Enggak sah. Dia sholat datang dari rumah, sekalipun dia sudah menjaga tumakninahnya, sekalipun dia sudah menjaga gerakannya, sudah sesuai dengan kaidah-kaidah sholat, tapi dia enggak berwudhu, maka tidak sah sholatnya. Begitu juga dalam amalan kita yang lainnya, kalau kita tidak menjaga keikhlasan, ini bukan ibadah namanya. Ya. Malah mendatangkan dosa kalau dia riya. Ya. Karena menjadi amalan yang membuat dia terjerumus nanti ke dalam hukuman Allah Subhanahu wa taala. Makanya pentingnya kenapa ibadah Ramadan ini menjadi momentum kita untuk memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini nanti melatih kita untuk senantiasa membuat ibadah kita menjadi sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ramadan juga jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan syirik-syirik yang tersembunyi, menghancurkan riya. Ya. Jadi orang yang baca Al-Qur'an walaupun di rumahnya mereka akan senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah, dia sedekah dengan harta yang banyak, dia akan senantiasa membiasakan itu untuk tidak riya. Kemudian dia menjaga ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia singkirkan riya tersebut. Yang mudah-mudahan amal ibadah yang dia kerjakan dengan ikhlas kepada Allah di bulan Ramadan ini nanti hasilnya akan terlihat di bulan-bulan yang lain juga. Kemudian akan menghancurkan juga ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia akan senantiasa bertawakal. Kita lapar, kita sedang puasa lalu diuji dengan berbagai macam ujian dan cobaan, lalu kita senantiasa menggantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perang apa yang terjadi di bulan Ramadan yang dilakukan oleh para sahabat? Ada yang tahu perang apa yang dilakukan oleh kaum muslimin dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terjadi di bulan Ramadan? Ya? Perang Badar, Masya Allah, luar biasa. Terjadi di bulan Ramadan. Mereka dalam keadaan berpuasa, berperang, bukan hanya sekedar berdiri di terik matahari, jemaah. Bukan hanya sekedar mereka berdiri, panas, haus, dan mereka berperang, mengangkat pedang, berjuang melawan orang-orang kafir Quraisy dari berbagai macam ujian. Belum lagi mereka diserang dari berbagai macam arah. Tapi kesabaran mereka, kemudian ujian yang datang, apa yang mereka lakukan? Mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka serahkan semua urusannya kepada Allah. Ya Allah, kami bertawakal kepada Engkau. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan bantuan-bantuannya dari kalangan para malaikat. Begitu juga dengan kita jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Hakikatnya kita ini nggak mampu. Puasa ini kita nggak mampu kecuali taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kita sendiri ini nggak mampu. Bahkan untuk melangkah ke masjid saja sebenarnya kita nggak mampu.
Tapi karena Allah kuatkan hati kita, Allah berikan kesabaran kepada kita, makanya Allah mampukan kita. Makanya di antara faidah berpuasa ini adalah mengajarkan untuk kita selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menggantungkan harapan-harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian target tauhid kita setelah bulan Ramadan, ya, jangan sampai Ramadan selesai tauhid kita juga selesai. Ya. Setelah bulan Ramadan, ya, tidak mampu lagi untuk menjaga keikhlasannya. Di bulan Ramadan, Masya Allah, ikhlasnya dalam beribadah itu luar biasa. Bahkan sangat banyak amalan yang dia sembunyikan dan tidak diceritakan kepada orang lain karena khawatir dia sedekah misalnya 50 juta. Dia sembunyikan amalan itu di bulan Ramadan. Lepas dari bulan Ramadan, apa yang dia lakukan? Datang ke tetangga. Tahu nggak, Bu? Ramadan kemarin saya infak 50 juta loh di masjid. Subhanallah. Akan membatalkan amalannya. Jadi mungkin amalannya tersebut ikhlas, sudah lama dia simpan, tapi kapan batalnya? Batalnya tak kala dia riya lagi dengan amalan tersebut. Ya, makanya amalan yang berat, di antara amalan yang sangat berat itu adalah menjaga keikhlasan. Bisa jadi sepanjang tahun dia jaga amalannya tersebut, tapi tak kala dia ceritakan lagi kepada orang lain, maka akan membuat amalannya tersebut berkurang pahalanya. Bayangkan mungkin hajinya dulu, sudah 50 tahun yang lalu hajinya, ceritanya di tahun 2025. Ya, dulu sudah ikhlas, sudah benar-benar mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di tahun 2026 dia cerita kepada tetangganya. Tahu nggak, Bu? Saya sudah haji kemarin. Tahun berapa? 30 tahun yang lalu. Amalan yang 30 tahun dia jaga di atas keikhlasan, ternyata dia batalkan karena satu ucapan memamerkan diri atau ingin dipuji oleh orang lain. Ya, jadi sangat berat jemaah. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beramallah kalian, ya, sampai atau tangan kanan kalian tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kiri kalian. Jadi hadis ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, di mana tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya itu adalah rajulun tasaddaqa bimalin fa anfaqa yaminuhu la ta'lamu shimaluhu. Seorang laki-laki yang menginfakkan hartanya, kemudian sampai tangan kanannya ini memberikan infak enggak diketahui oleh tangan kirinya. Jadi bahasa kiasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita senantiasa bisa menyembunyikan amal. Ya, barangkali Ramadan tahun ini kita sudah ikhlas, jangan lagi kita ceritakan kepada yang lain. Barangkali sedekahnya banyak di bulan Ramadan, jangan lagi diceritakan kepada yang lain. Biarkanlah Allah yang mengetahuinya. Karena itu adalah amalan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu poin yang pertama, jangan sampai Ramadan pergi maka justru tauhid kita juga pergi. Tetap jaga ketaatan kepada Allah, jaga kebiasaan yang kita lakukan di bulan Ramadan, jaga keikhlasan yang kita biasakan di bulan Ramadan. Semoga nanti bisa kita bawa-bawa juga di bulan-bulan yang lain setelah bulan Ramadan. Kemudian tanda Ramadan itu menguatkan tauhid kita. Setelah perginya bulan Ramadan, sholatnya lebih khusyuk, lebih ikhlas kepada Allah, kemudian doanya lebih yakin lagi. Yang tadinya mungkin ada keraguan dalam doanya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fad'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Doalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin bahwasanya doa-doa kalian pasti diijabah oleh Allah. Jadi ini menunjukkan kuatnya tauhid kalau dia senantiasa yakin dengan doa-doanya. Kemudian tanda bahwasanya Ramadan itu berpengaruh kepada seseorang, bahwasanya hatinya lebih bergantung lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, dia lebih takut lagi untuk melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bermudah-mudahan dalam melakukan kesyirikan. Baik itu kesyirikan yang besar, kemudian juga nanti kesyirikan yang kecil, dan ini yang paling ditakuti oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya
yang paling aku takuti kepada umatku itu adalah asyirkul asghar, syirik yang kecil. Apa itu syirik kecil? Ria, memamerkan amalannya. Seperti yang tadi kita sebutkan, udah sekian lama dia menjaga amalannya, tapi gara-gara satu ria yang dia lakukan, maka akan mengikis dan membatalkan pahala yang sudah dia kerjakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa bisa menjaga kita di atas tauhid. Baik, jazakallahu khairan khasiran Ustaz atas pemaparan materinya. Kemudian untuk sesi selanjutnya, silakan ibu-ibu, bapak-bapak, bila ada pertanyaan kami buka. Silakan. Ya. 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 Baik, Masya Allah. Kalau tujuannya itu hanya sekedar mengunjungi kuburan dalam rangka untuk mengingat kematian, maka ini ibadah. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dulu aku melarang kalian untuk mengunjungi kuburan. Karena kenapa? Karena para sahabat ketika baru awal-awal masuk Islam itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhawatirkan kepada mereka untuk terjatuh kepada kesyirikan, yaitu nanti berdoanya malah bukan kepada Allah, berdoanya kepada kuburan. Lalu ketika ketika Islam sudah mulai kuat dan menyebar di seluruh kaum muslimin, maka Nabi mengatakan fal'an fazuruha fa innaha tadhkiratun lil maut. Maka sekarang kunjungilah kuburan tersebut karena bisa mengingatkan kalian dengan kematian. Maka ini adalah bentuknya ibadah. Kalau kita mengunjungi kuburan tersebut, kemudian menghadirkan bahwasanya ada perasaan bagi kita, ya Allah besok saya juga akan mati seperti ini. Lalu dia memperkuat amalannya, memperkuat ibadahnya, karena dia melihat bahwasanya disinilah tempat terakhirnya dia nanti. Semua kita akan kembali kepada kuburan dan melewati masa-masa di alam barzakh. Lalu dia merasa dirinya tersentuh dengan berkunjungnya dia di kuburan tersebut, maka ini adalah bentuknya ibadah. Namun jika dia mengunjungi kuburan, dia datang ke kuburan tersebut bukan lagi berdoa kepada Allah, bukan lagi meminta kepada Allah, lalu dia meminta kepada penghuni kuburan, maka ini termasuk di antara amalan kesyirikan. Karena berdoa, beribadah, bacaan Al-Quran, semuanya wajib diserahkan kepada Allah. Maka orang yang melakukan ibadah kepada selain Allah, inilah yang disebut dengan kesyirikan tadi. Ya. Dan bahkan sudah kita sering ulang-ulang tentang ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Allah menyebutkan kalau seandainya kalian minta berdoa kepada penghuni kuburan tersebut, la yasma'u du'aakum. Mereka enggak bisa dengar doa kita. Karena alamnya sudah berbeda. Jadi tidak ada kekhususan apapun. Ya, la yasma'u du'aakum. Mereka tidak akan pernah bisa mendengar. Kita berdoa 1000 kali, mereka tidak akan pernah bisa mendengar karena alam kita sudah berbeda. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan bahasan yang lain, walau sami'u mastajabu lakum. Dan kalau seandainya pun mereka bisa mendengar apa yang kita doa, apa yang kita minta, mereka enggak akan pernah bisa mengabulkannya. Karena yang mengabulkan itu siapa? Allah. Ya. Jadi ini batasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kalau kita berdoa kepada mereka, kita meminta kepada mereka penghuni kuburan tersebut, mereka enggak akan bisa mendengar apa yang kita doa. Ya. Karena alam kita sudah berbeda.
Dan kalau seandainya pun mereka mendengar, nggak akan bisa diijabah. Kita misalnya meminta, ya Allah berikan kami rizki, ya. Tapi bukan mintanya kepada Allah, mintanya kepada wahai Syekh misalnya berikan kami rizki. Mereka nggak akan pernah bisa mengabulkan, karena yang mengabulkan itu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ini kalau dia tujuannya untuk meminta kepada kuburan tersebut, maka ini termasuk diantara kesyirikan. Makanya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk membangun bangunan di atas kuburan, menghiasi kuburan, karena ini adalah bentuk-bentuk wasilah untuk terjerumus ke dalam kesyirikan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wala taj'alu kubur wala taj'alu kubur anbiya'ihim wala taj'alu kubur masjidah." Janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan ini sebagai tempat ibadah. Ya. Karena orang-orang Yahudi itu menjadikan kuburan mereka itu sebagai tempat ibadah. Nanti di kuburannya tersebut dibangun ya tinggi, lalu dikasih hiasan-hiasan. Seperti itulah yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasilah kepada kesyirikan. Jadi nanti orang tujuan dalam mengunjungi kuburan tersebut bukan lagi untuk apa? Untuk mengingat kematian, tapi nanti untuk apa? Berdoa kepada penghuni kuburan tersebut. Ya. Bahkan ada beberapa tempat itu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, saya dapat kisahnya itu dari Mesir. Ada satu kuburan terbengkalai, nggak tahu nih kuburan siapa, ya, nggak disebutin juga nih kuburan, karena satu-satunya kuburan yang ada di tempat tersebut, ya, bahkan tempatnya itu ada di pinggir jalan, ya, dilihat oleh beberapa pemuda. Ini kayaknya kuburan bisa kita jadikan sebagai tempat bisnis kata mereka. Akhirnya apa? Nggak tahu kuburan siapa, nggak tahu asal usulnya juga dari mana, apakah itu benar kuburan apa gimana. Dibangunlah kuburan tersebut dengan bagus, dihiasi, dibangun apa namanya tempat khususnya untuk orang datang ke situ. Kemudian apa yang terjadi? Ditulislah nama ini Syekh Fulan gitu. Ternyata benar banyak orang yang datang ke situ. Tujuannya apa? Mereka ingin mencari uang dari bisnis bisnis kuburan tersebut. Akhirnya orang datang banyak. Itu sampai berkarung-karung uang, Pak. Ya. Nah, ini nggak tahu nih kuburan siapa dan apakah benar itu kuburan. Gitu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya hal-hal seperti ini tidak sama sekali bermanfaat untuk kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin meminta manfaat, ingin meminta diberikan rahmat, ingin diminta diberikan rezeki, maka berdoa kepada Allah. Apa kata Allah? Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya. Doalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan aku kabulkan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku berdoa meminta kepadaku, katakanlah aku ini dekat, maha mendengar, maha mengetahui. Ya, ujibu da'wat ad-da'i idza da'an. Dan aku mengabulkan setiap doa jika kalian memanjatkannya dan berdoa kepadaku. Jadi syaratnya itu adalah berdoa kepada Allah. Mustahil Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa-doa kita. Ya. Nah, kemudian ada lagi misalnya ada mengatakan, tapi itu kan kita bertawasul. Jadi kita nggak minta kepada penghuni kuburannya, tapi minta kepada Allah tapi lewat penghuni kuburannya. Ya, maka ini juga termasuk di antara tawasul yang tidak diperbolehkan dan mengandung kesyirikan. Karena kenapa? Tawasul dengan orang yang sudah meninggal. Tawasul itu diperbolehkan, bahkan disyariatkan. Kalau orang yang kita minta untuk bertawasul itu orangnya masih hidup. Kita tahu misalnya ada orang yang soleh di sana, anak kita sedang sakit. Lalu dia datang kepada orang soleh tersebut. Ya, dia mengatakan, wahai Syekh, doakan kepada Allah semoga anak saya disembuhkan. Didoakan oleh Syekh. Mungkin karena kesolehan dia, karena ketaatan dia, Allah menyembuhkan anaknya. Ini diperbolehkan. Ya, atau misalnya ada orang yang datang kepada salah seorang ustadz misalnya. Ustadz, doakan saya semoga urusan saya dilancarkan, ya, keluarga saya diberikan keberkahan. Didoakan sama ustadznya. Lalu Allah kabulkan doanya, kemudian Allah membuat keluarganya diberkahi. Ini namanya tawasul disyariatkan. Karena orang masih hidup dan mampu berdoa kepada Allah. Adapun kepada orang yang sudah meninggal, maka ini tidak diperbolehkan. Nah, ada lagi? Ya.
Ya. Ya. Ya, baik, Masya Allah, pertanyaan sangat bagus. Bagaimana kalau misalnya haji yang sudah dilakukan bahkan berpuluhan tahun? Ya, inilah kenapa tadi kita sebutkan amalan yang sangat berat untuk dijaga itu adalah keikhlasan. Ya, mungkin amalan yang telah dia kerjakan sudah berpuluhan tahun dia kerjakan, lalu ketika umurnya mungkin sudah 60 tahun, dia ceritakan, ya, kayak kemarin udah haji loh, bau, udah haji loh Pak, udah haji loh Bu. Dia ceritakan dengan penuh apa namanya? Kegembiraan. Kemudian setelah orang memuji dia ada kebahagiaan setelah dipuji. Nah, ini yang dimaksud dengan riya. Namun kalau seseorang tersebut misalnya dia menceritakan tersebut karena kekhilafan dia, bukan tujuannya untuk riya, ya. Mungkin untuk memberitahukan bahwasanya dia sudah haji, tapi tujuannya itu bukan untuk riya. Jadi bukan untuk mendapatkan pujian, ya, bukan untuk mendapatkan sanjungan dari orang lain, tapi benar-benar murni, ya, mungkin karena kekhilafan dia ingin memberitahukan tersebut, nggak ada harapan untuk dipuji sama orang, ya. Jadi berbeda antara amalan yang dilihat oleh orang lain, kemudian ada perasaan ingin dipuji. Kemudian yang kedua itu ada sum'ah. Ini juga yang perlu kita jaga. Sum'ah itu apa? Memperdengarkan amalan dengan tujuan untuk dipuji juga. Ya, jadi riya itu menampakkan, kemudian ada sum'ah memperdengarkan. Jadi dua-duanya ini sama statusnya. Ya, termasuk diantara dosa-dosa juga. Jadi misalnya seperti tadi, haji yang sudah dilakukan berpuluhan tahun, kemudian dia ceritakan kepada orang lain, ini namanya sum'ah. Namun kalau dia mengharapkan pujian, ini nanti jatuhnya adalah riya. Ya, tapi kalau dia tidak menginginkan pujian, hanya sekedar menceritakan saja seperti itu, maka ini tidak termasuk di antara perkara yang dimaksud dengan riya. Nah, kemudian nanti dia beristighfar lagi kepada Allah, maka tidak masalah hal tersebut. Karena ada bahasan para ulama tentang permasalahan riya. Kalau riya tersebut dinikmati oleh dia, jadi amalan yang dia kerjakan dinikmati seluruhnya, dia dipuji oleh orang lain, dia nikmati, dia dipuji lagi orang lain, dia nikmati. Inilah yang membatalkan amalannya. Amalan yang dia kerjakan kemudian dipuji oleh orang lain, dinikmati pujian tersebut, inilah yang membatalkan amalannya. Ya. Tapi yang perlu kita ingat bahwasanya kalau misalnya dia, ya, ada muncul riya di tengah amalannya. Misalnya dia lagi haji, tiba-tiba ada timbul keinginan untuk dipuji, lalu dia tepis, maka tidak membatalkan sama sekali. Karena itu adalah riya dan sum'ah itu, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, bentuk ujian dalam ibadah. Terkadang mungkin datang, tapi ketika kita tepis, maka sama sekali tidak membatalkan amalan kita. Ya, tapi kalau dia nikmati, inilah yang berbahaya. Bisa mengurangi, bahkan bisa membatalkan amalan yang dikerjakan. Maka jangan sampai menikmati. Ada orang sangat menikmati sekali amalannya. Ya. Nah, kemudian, ya, kalau misalnya ya dia nikmati seterusnya, bahkan nggak ada dia tepis sama sekali daripada amalannya tersebut, ya ini sama sekali membatalkan amalannya tersebut. Tadi pertanyaan kedua apa? Ya. Oh ya, riya itu termasuk di antara kesyirikan yang kecil. Apa bedanya kesyirikan besar dan kesyirikan yang kecil? Kesyirikan yang besar ini kata para ulama membatalkan keislaman. Karena kenapa? Dia sudah tidak lagi menyembah kepada Allah, tapi menyembah kepada selain Allah. Adapun kesyirikan yang kecil, dia tetap dosa besar, tapi tidak sampai batasannya kepada syirik besar. Nah, makanya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang paling aku takutkan kepada umatku itu adalah riya, karena ini sama sekali bisa membatalkan amalan kita kalau dinikmati. Maka kalau nanti tipsnya supaya amalan-amalan kita tetap kita jaga niatnya untuk tetap ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala,
Yang pertama, jangan pedulikan apa yang dikatakan oleh orang. Kalau kita memperhatikan apa yang dikatakan oleh orang, maka itu akan menyebabkan ria dalam amalan kita. Kita inginnya perfect terus. Kata orang begini, akhirnya dia begini. Kemudian kata orang begitu, dia akhirnya begitu. Meninggalkan amalan karena omongan orang ini termasuk ria juga. Ya, oh dia tuh rajin ibadah tuh sok rajin. Akhirnya dia meninggalkan ibadah karena omongan orang tersebut, itu termasuk ria juga. Maka apapun yang dikatakan orang, orang mau nggak suka, orang mau suka, dipuji dia lakukan, dihina dia tinggalkan, ini namanya ria. Maka nggak usah pedulikan omongan orang. Ya. Kemudian yang kedua, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan keteguhan hatinya untuk tetap ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ya, mungkin ada 5 menit lagi. Pak Adel, cukup? Atau dari saya, Ustaz? ya. Ya, ini kan ikhlas itu kan amalan hati, Ustaz. Yang kita tahu kalau tadi ya ria atau sum'ah. Nah, kalau misalnya ikhlas itu, apakah kalau kita melakukan ibadah pertama hanya ingin menggugurkan kewajiban, apakah itu ikhlas juga? Kedua, ingin mendapat pahala, Ya. itu apakah termasuk ikhlas? Ya, baik. Bagaimana kalau amalan kita yang kita niatkan itu hanya untuk menggugurkan kewajiban saja? Ya, jadi ada orang mungkin dia ingin menggugurkan kewajiban ibadahnya saja. Maka ini bukan termasuk perkara ria, tapi mungkin pahala yang dia dapatkan dari ibadahnya tidak sesempurna ketika dia niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari rumah itu yang penting menggugurkan kewajiban saja. Karena kalau dia niatnya untuk menggugurkan kewajiban, maka nanti akan ada banyak yang dia hilangkan dari ibadahnya. Yang pertama, kekhusyuannya berkurang. Ya, karena hanya sekedar apa? Ingin menghilangkan kewajibannya saja. Kemudian nanti ya dia tidak akan sempurna dalam menyempurnakan ibadah-ibadahnya. Misalnya dia sholat, mungkin nanti dia nggak mau berdoa setelah sholat, nggak mau berzikir setelah sholat. Kemudian nanti ibadah sunnahnya dia nggak mau kerjakan, karena yang penting wajibnya sudah selesai. Ya. Atau mungkin dalam puasa Ramadan, yang penting kewajiban sudah saya tunaikan. Ya, dia sudah menahan lapar, sudah menahan haus, nggak mau baca Al-Quran, ya, kemudian nggak mau meninggalkan perkataan-perkataan yang keji, nggak mau meninggalkan perkataan-perkataan dusta, atau nggak mau melakukan. Yang penting kewajibannya sudah selesai. Jadi akan ada banyak hal-hal yang dia hilangkan dari ibadah kalau niatnya itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi berbeda dengan orang yang ikhlas, dia ingin mendapatkan keutamaan dari Allah, kemudian dia membuat ibadahnya tersebut benar-benar hanya untuk Allah, ibadahnya itu akan disempurnakan. Sholatnya akan menjadi lebih khusyuk. Ya, kemudian tumak ninanya akan menjadi lebih bagus. Dia akan menyempurnakannya dengan sholat-sholat sunnahnya. Begitu juga dengan puasa, dia akan meninggalkan apa? Larangan-larangannya. Dia akan meninggalkan segala bentuk hal-hal yang dimakruhkan dalam puasa sehingga membuat ibadahnya menjadi lebih sempurna. Makanya tadi kita sebutkan, orang yang benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala akan ada beda dalam ibadahnya. Dalam satu shaf imam yang sama, di waktu yang sama, di sholat yang sama, nggak sama pahalanya. Tergantung apa? Keikhlasannya. Ya, jadi kalau niatnya hanya untuk menggugurkan kewajiban, ya maka dia nanti akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya, jadi seseorang itu bergantung pada niat dan seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, kemudian apa tadi pertanyaan kedua? Kalau ingin mendapat pahala, itu termasuk ikhlas juga. Oh ya, kalau niat kita ingin mendapatkan pahala, apakah termasuk ikhlas? Ya. Jadi termasuk di antara perkara ikhlas itu adalah kalau kita niat dalam ibadah kita itu untuk mendapatkan keutamaan yang Allah berikan atau untuk dijauhkan dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Karena kata para ulama, tidaklah Allah menjadikan keutamaan itu untuk kita dapatkan, tidaklah Allah menjadikan hukuman itu untuk dijauhi. Jadi kalau ada orang yang niatnya ibadah untuk dijauhkan dari siksa neraka, maka dia tidak sudah melaksanakan ikhlas. Kalau ada orang yang niat ibadahnya untuk mendapatkan keutamaan surga, maka juga dia sudah
ikhlas. Ya, jadi Allah menjadikan neraka, surga itu untuk kita niatkan supaya kita dijauhkan dari siksa neraka, kemudian untuk mendapatkan keutamaan surga. Jadi termasuk dalam perkara keikhlasan. Baik, ada lagi? Mungkin Satu lagi. Satu lagi. Ya. Insyaallah. Ya. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, bahwa tadi Ustaz menyampaikan tentang kuburan Ya. dan yang ingin saya tanyakan apa hukumnya bisnis pengadaan kuburan pemakaman yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa kondisi Depok, Jakarta dan sekitarnya ini untuk pemakaman itu satu hal yang sulit. Contohnya di Depok ini tempat pemakaman yang ada ini kondisinya sudah penuh, sehingga orang yang masih hidup ini khawatir nanti akan pemakaman di mana. Kemudian saya buka di internet itu ada marak sekali penawaran-penawaran pengadaan atau bisnis Tanah kuburan. pemakaman untuk kuburan. Di sana di daerah Bogor, kemudian di Karawang itu ada ditawarkan dengan harga yang sangat tinggi. Itu pemakaman Muslim. Ada yang Al-Azhar di Karawang itu. Itu harga dalam bentuk segel ya. Segel itu untuk satu orang. Secara pemakaman itu harganya sekitar 50 juta. Satu orang. Kalau untuk mobil orang itu harganya 2 kali lipat. Dan itu sangat semarak dan laris untuk banyak peminat. Nah, ini yang saya tanyakan, apa hukumnya kita orang Muslim membisniskan bisnis pengadaan kuburan untuk terima kasih. Ya, taib, Masya Allah. Ada dua bentuknya. Yang pertama, kalau tanah tersebut diwakafkan, ya misalnya ada yang mewakafkan tanah. Ini tanah diwakafkan untuk kuburan, maka tidak boleh diperjualbelikan. Orang yang mengadakan jual beli tanah wakaf, maka hakikatnya dia telah melakukan kezaliman. Yang harusnya tanah itu didapatkan gratis untuk siapa saja yang dikuburkan di situ, akhirnya diperjualbelikan oleh dia, maka ini termasuk zalim, maka dia nanti memakan harta yang diharamkan. Jadi kalau itu bentuknya tanah yang sudah diwakafkan. Kalau kondisi yang kedua, tanahnya tersebut adalah memang tanah milik dia, ya tanah, misalnya saya punya tanah, kemudian saya buka, siapa saja yang mau beli untuk dijadikan kuburannya, maka silakan boleh, maka ini nggak masalah, karena ini dalam konteks jual beli, ya. Sehingga orang-orang yang membeli, ya misalnya ini satu untuk saya, nanti dibelikan sedia untuk dua orang, atau disiapkan untuk 3 orang keluarganya yang meninggal, dibeli semua di situ, maka nggak ada masalah. Tapi hal yang perlu diperhatikan adalah bahwasanya hendaklah memberi kemudahan kepada Muslim. Jadi misalnya kalau dia tahu bahwasanya kondisi-kondisi tertentu ada orang nggak bisa mendapatkan tanah kuburan, ya maka hendaklah dia ringankan harganya. Mungkin satu kafling rumah itu kan lebih murah jatuhnya kan. Murah, satu kafling rumah itu ada di Bogor itu berapa? 50 kali 50 itu bisa 70 juta. Ini kalau kuburan kan cuma sempit ya. Nggak nyampe berapa meter. Ya, maka ini terlalu over. Tapi secara hukum syar'i bahwasanya itu diperbolehkan karena dalam rangka jual beli.
Berbeda dengan kondisi yang tadi kita sebutkan, bisnis kuburan yang saya maksud tadi itu adalah mereka menjadikan kuburan tertentu, dibangun di atasnya hiasan, dikasih nama syekh, orang yang datang di situ tujuannya untuk meminta kepada penghuni kuburan tersebut, ini yang diharamkan. Karena menjerumuskan orang apa? Dalam rangka kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau saya punya tanah ingin saya jualkan untuk orang-orang yang ingin membeli dikuburkan di situ, maka itu enggak masalah karena itu hukumnya jual beli ya. Nah, Ya, baik, terima kasih Ustadz. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan terutama Ustadz yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di kajian kali ini. Kemudian kami informasikan juga besok juga ada kajian, jadi selama Ramadan ini di ba'da subuh hari Sabtu dan Ahad itu ada kajian dengan kajian spesial dengan Ustadz kita ya. Ya, demikian yang kami sampaikan. Ya. iya dibolehkan. Ya. Ya. Oke, baik, terima kasih Bang Badrun. Mari kita tutup kajian kita hari ini dengan doa kafaraah majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.